itu manajemen ASN? Pengertian dari manajemen ASN itu sendiri adalah proses pengelolaan ASN untuk menjadi ASN yang profesional, ASN yang memiliki nilai-nilai dasar, ASN yang memiliki etika profesi, ASN yang bersih dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta ASN yang bersih dari intervensi-intervensi politik. Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna karena belum bisa menciptakannya suatu birokrasi yang profesional. Untuk dapat menciptakan profesionalitas birokrasi, maka diperlukannya konsep-konsep dalam undang-undang ASN yang jelas. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN itu sendiri terdiri dari dua. Yang pertama yaitu pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat secara tetap sebagai pegawai ASN oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menempati suatu jabatan pemerintahan, kemudian serta dia memiliki nomor induk pegawai negeri secara tetap atau secara nasional. P3K itu merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dengan perjanjian kerja dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi atau menduduki serta melaksanakan tugas di dalam instansi pemerintahan. ASN itu sendiri berfungsi, bertugas, serta berperan untuk mempererat kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak adalah sesuatu kewewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum serta dilindungi oleh hukum, baik itu pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang patut dan layak untuk diterima. Hak ASN atau PNS dan P3K itu telah diatur di dalam Undang-Undang ASN dengan bunyi sebagai berikut. Adapun hak yang wajib dan patut serta layak diterima oleh seorang PNS yaitu ada 5. Yang pertama yaitu adalah gaji, tunjangan, serta fasilitas. Yang kedua itu ada cuti. Yang ketiga yaitu ada perlindungan. Yang keempat yaitu adalah hak untuk menerima pengembangan kompetensi atau keterampilan. Serta yang kelima itu adalah menerima jaminan hari tua atau pensiun. Sedangkan P3K itu layak dan patut menerima haknya sebagai berikut. Yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, serta yang keempat yaitu pengembangan kompeten. Disinilah kita bisa membedakan atau dapat melihat bagaimana hak yang diberikan kepada PNS dan hak yang diberikan kepada P3K itu perbedaannya hanya di jaminan hari tua atau jaminan pensiun. Berdasarkan pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah juga wajib memberikan hak kepada pegawai ASN. Yang pertama yaitu jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua jaminan kesehatan, yang ketiga jaminan hukum, yang keempat serta jaminan kematian. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang layak atau yang seharusnya kita berikan. Kewajiban pegawai ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga yaitu melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang. Yang keempat yaitu menaati keaturan dan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, kesadaran, dan integritas yang tinggi. Serta yang keenam, menyimpan rahasia jabatan yang hanya dapat
dikemukakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ASN dijelaskan bahwa peran ASN itu berlandaskan kepada kode etik atau kode perilaku. Perilaku atau kode etik ASN itu sendiri bertujuan untuk menjaga martabat dan kesatuan ASN. Kode etik dan kode perilaku itu berisi peraturan agar perilaku ASN yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, serta berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atasan atau pejabat yang berwenang, selagi tidak jauh atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Jaga kerahasiaan yang bersangkutan dengan kebijakan negara. Menggunakan kekayaan atau barang milik negara sesuai dengan efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Jaga agar tidak terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada mereka yang membutuhkan informasi berkaitan dengan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi, kepentingan, dan wawasan untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain. Menjaga nilai dasar ASN serta menjaga reputasi ASN agar selalu baik dan berintegritas tinggi, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan disiplin ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi tersebut antara lain yang pertama sebagai pedoman atau panduan birokrasi oleh aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan wewenang agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi oleh aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi di atas adalah yang pertama yaitu manajemen ASN itu lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan terciptanya sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan pemerintahan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari intervensi kelompok atau golongan serta pengaruh partai politik. Agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, pegawai ASN berhak mendapatkan hak-haknya sebagai ASN dan juga mendapatkan kesejahteraan hidupnya. Setelah mendapatkan kesejahteraan hidup dan hak-haknya sebagai pegawai ASN, maka pegawai ASN juga memiliki tanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai fungsi dan tugas masing-masing. ASN sebagai profesi juga memiliki etika profesi dan juga kode etik serta kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menyejahterakan atau menjaga kehormatan serta martabat sebagai ASN. Dan kode etik dan kode perilaku ini diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam bersikap dan berperilaku dalam lingkungan pekerjaannya.